Ini teman kita ini berkegiatan di dalam bangunan, tapi bangunannya ini seperti pondok, kandang. Namanya apa, Bang? Kumbung. Kumbung. Iya. Kumbung itu sebutan atau kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Atau dari komunitas dapatnya nyebutnya kumbung. Kumbung. Nah, Kumbung itu apa? rumah tempat budidaya jamur tiram. Oh, rumah budidaya jamur tiram. Channel Dedi Sapa Teman. Hari Bang, dikenalin dulu siapa sebenarnya abang ini? Nama saya Firman. Nama Lengkapnya Firmansyah. Firmansyah. Mirip artis ya. Jadi setiap hari rutinitasnya ada di dalam kumbung. Iya, betul. Kumbung ini memang spesial, bangunan dibangun untuk budidaya jamur tiram. Iya, betul. Nah, Budidaya jamur tiram memang harus di kumbung atau di gudang juga bisa. di gudang bisa asal suhunya apa? Bisa ideal. Ideal dan terjaga ya. Iya. Suhu yang ideal itu berapa? 17 sampai 25 17 sampai 25 derajat. derajat. Itu mendukung pertumbuhan jamur. Iya, betul. Kalau suhu udara begitu bisa dikatakan lembab atau basah ya? Agak lembab-lembab sedikit lah. Lembab-lembab sedikit ya, betul. Nah, kalau saya perhatikan nih, bangunan bukan bangunan permanen, Iya, betul. semi permanen juga bukan, Iya, tapi lebih ke bangunan yang, kayak pondok. ya maksudnya siap bongkar pasang. Iya. Atap terdiri dari atap apa ini namanya? Kalau di sini bilangnya atap rumbia. Atap rumbia. Itu juga mendukung kelembaban dan suhu udara terjaga ya. Benar. Ya. Siap. Kita ada di kumbung budidaya jamur Abang Firman. Tampak melatar belakangi kita adalah gulungan tisu. Bukan, kita bukan ada di pabrik tisu, tapi di belakang kita adalah media tanam, benar? Iya, benar. Saya ambil contoh. Nih, ini bukan gulungan tisu. Ini sebutannya apa, Mas? Backlog. Backlog. Dijelasin backlog itu apa? Backlog itu media tanam. Oh, ini. Iya. Lah, media tanam. Kalau media tanam berarti ada tanah. Nggak ada. Terus, Serbuk kayu semua dia. ini serbuk kayu isinya. Serbuk kayu. Hmm. Ya, dijelasin serbuk kayunya ini diapakan, Mas? Serbuk kayu dikompos dan disterilisasi lalu ditanam bibit sampai tumbuh seperti ini. Media tanam melalui proses kompos Dan sterilisasi. dan sterilisasi. Ini tadi ya, serbuk kayu. Prosesnya dari serbuk kayu hingga jadi media tanam dalam kemasan ini berapa lama dibutuhkan waktu nunggunya? 1 minggu. Kalau untuk tumbuh putih seperti ini 1 bulan. Tumbuh putih seperti ini 1 bulan. Iya. Yang putih-putih ini apa ini namanya? Itu miselium. Masih awam. Miselium itu apaan? Jamur juga. Iya, jamur juga. Sebenarnya ini jamur. Betul. Cuman jamur yang sebenarnya mana? Banyak. Nah, ini tampilan jamur yang sudah siap panen. Kalau sebutannya ini tadi apa? Backlog ya. Iya, betul. Yang putih-putih ini miselium. Miselium. Miselium itu bibit Dari jamur. jamur juga, iya. Ini bibitnya. Iya, Ini bibitnya. iya, bibitnya dari jamur juga. Miselium ini bisa numbuh jamur lagi. Iya, seperti itu sih. Ini tampilan jamur yang sudah siap panen. Nah, Mas, ini jamur ini kalau sudah siap panen, dalam satu backlog begini berapa gram dihasilkan? 250 sampai 300 tergantung cuaca kelembaban. 250 sampai 300 gram tergantung cuaca. Iya. Nah, masa aktif durasi backlog ini ini kan media tanam nih. Iya. Ada waktu-waktunya nanti sudah usang atau sudah nggak bisa menghasilkan jamur lagi. Berapa waktunya? 3 bulan. 3 bulan itu Paling lama 4 bulan dia. 3 bulan udah nggak ini apa? Produksi. oh maksudnya backlog ini sudah expired. Iya. Sementara jamur yang dihasilkan
sekitar 200 sampai 300 gram. gram. Dicocok tanam, membudidayakan jamur, mesti punya ilmu. Menggeluti budidaya jamur. Ini dulu cita-cita, perlu belajar, ide kreatif, atau apa ini? Ide awalnya. Ide awalnya dari mana? Mencontoh siapa gitu? Idenya dadakan sih. Dadakan ya. Dari lampu tidur. Lampu tidur. Nah, Jadi mulailah berkreasi, iya, belajar, belajar, cari tahu. cari tahu ini jamur, gimana cara budidayanya. Sudah seberapa lama ini membudidaya jamur? Dari 2019. 2019 itu di 3 tahun yang lalu ya? 2 tahun. 2 tahun Iya. yang lalu. 2 tahun yang lalu berarti sudah panen, sudah beberapa kali mengalami expire, backlog ini ya. Bagaimana pemasarannya? Pemasaran kita ke minimarket dan swalayan Minimarket dan swalayan di Kota Palu. di Kota Palu. Sementara permintaan pasar sudah bisa dipenuhi atau Baru berapa ya? Sekitar 40% mungkin. 40% permintaan pasar. Iya. Jadi sebenarnya jamur ini makanan raja-raja. Maksud saya makanan kelas menengah ke atas Iya, atau betul. Kelas menengah ke atas. berarti yang beli jamur ini ya harus di swalayan atau restoran ya? Iya. Kadang ada juga end user yang langsung datang kemari. Oh gitu, siap. Ini patut dicontoh. Mas Firman, ini jamur. Kalau tadi bilangnya makanan raja-raja ya benar. Kalau olahan jamur, apa orang warga Palu, Sulawesi sudah akrab dengan olahan jamur? Kalau untuk jamurnya masih awam. Awam. Begitupun olahannya. Terus yang konsumsi jamur siapa? Ya pembeli-pembeli di swalayan itu. Tapi sebenarnya ada. Ada. Pernah tahu orang-orang dari mana? Apakah bule kah? Warga pribumi? Yang paling banyak sih orang Cina. Oh, siap. Tanpa harus ini ya, yang konsumsi banyak orang saudara kita Tionghoa. Benar ya? Iya. Sudah hampir atau 2 tahun lebih membudidayakan jamur. Kendala yang dihadapin keseharian di lapangan apa nih, Mas? Kesehariannya cuma nyemprot-nyemprot ini. Kalau kendalanya kita di cuaca. Karena Palu kan panas. Iya. Terus mensiasatinya Dengan tiap hari, tiap jam menyiram. setiap jam. Iya. Berarti ini termasuk tanaman manja mesti ya itu tadi Iya, betul. disiram setiap jam atau ada waktu-waktu tertentu. Manja. Manja. Nah, bagaimana kita menduplikasi tentang ilmu jamur kalau kita merasakan ini manja? Bisa diduplikasi ke saudara-saudara yang lain untuk membudidaya jamur juga? Tentunya bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, Kalau kendala yang dihadapi cuaca. cuaca saja. Kalau pemasaran? Kalau pemasaran ya seperti tadi. Nah, Di Palu baru 40% yang terpenuhi. Nah, kalau tentang bibit, pembibitan, dapatnya di mana? Bibit kita masih beli. Belinya di mana? Dari selatan, ada yang sudah dari sini sendiri. Yang dimaksud selatan itu Sulawesi Selatan. Iya. Nah, dari sini sendiri ada ya toko yang menjual ini? Kelengkapan Ada. bibit? Ada ya? Iya. Ada sebuah universitas Ya, yang siap buat bibit. iya. Nah, saya juga pengen punya yang begini, tapi ilmunya belum dapat. Saya mau tanya lebih luas nih. Budidaya jamur ini butuh modal besar, sedang, atau modal pas-pasan? Kalau yang modalnya sedang, yang mahal itu di kumbung saja. Oh, Yang jadi buat kumbung saja. eh, Yang besar. modal yang dirasa berat itu ya, pembuatan kumbung. Nah, Mas, tadi kita sudah bercerita tentang backlog nih. Saya mau tanya, harga satu buah backlog seperti ini sebenarnya kalau dikalkulasi berapa?
Itu kalau sudah dengan untung Sudah miselium. Belum untung dulu. Miselium sekitar 4.000. 4.000. Menghasilkan jamur dengan harga senilai 10.000. 10.000. Jadi bisa itu ya, defisit 6.000 ya. Berarti ini ya teman-teman yang berniat baru memulai, untungnya banyak. Biasanya membudidaya tanaman, ini saya nggak tahu ini tanaman atau apa ini, peliharaan, nggak jelas. Ini jamur ini binatang atau tumbuhan juga saya masih belum tahu. Nah itu butuh ya air. Air adalah sumber kehidupan. Nah tumbuhan jamur ini membutuhkan air. Ya pasti. Dia butuh kelembapan. Kelembaban. Kalau tanaman yang kayak ini ya, tanaman yang sering dibudidaya merambat, entah itu pepohonan, kan dia butuh air disiram. Nah ini bagian mana yang disiram? Bagian daunnya yang diembun-embunkan biar dia merasa sejuk, dingin. Oh iya, berarti ini ya, betul. Kelembabannya mesti terjaga. Nah, saya mau tanya, jamur ini yang dipanen itu daun, buah, akar atau apa? Apa ya? Ini Semuanya. Ini jamur tumbuhan kan? Iya. Atau bakteri? Tumbuhan. Tumbuhan. Nah, kalau bentukan jamur seperti ini daun, akar atau buah? Daun dia. Daun. Iya. Lah kalau daun, istilah daun itu hijau. Ini kok warnanya putih gading begini. Ini jadi apa namanya? Benar daun. Ya tumbuhan. Tumbuhan lebih ke tumbuhan jamur. Tumbuhan jamur. Iya. Siap. Tadi kita sudah ngomong tentang ini, kendala-kendala di lapangan dihadapi. Pemasaran sudah. Mas Firman senang mengkonsumsi jamur juga. Ya konsumsi cuman enggak sering. Bukan konsumsi yang utama ya. Iya. Nah kalau itu zat-zat yang terkandung di jamur sudah pernah tahu atau mau tahu apa saja sih? Pernah baca cuman lupa. Iya. Maksudnya apakah mengandung vitamin, protein, antioksidan? Tapi mengandung itu ya? Iya. Pantesan orang Cina lebih memilih olahan makanan jamur. Nah, ini kita ketemu sama Mas Firman ini sendirian di sini di gubuk apa namanya? Kumbung. Di kumbung ini. Ini ukuran kumbung berapa, Mas? 6x8. 6x8 bisa menampung berapa biji gulungan tisu, berapa baklok ini? 6.000 baklok ya. Nah, kalau panen tidak serentak panen. Enggak serentak. Iya, Jadi gantian dia. seperti apa gantiannya? Jadi baklok hari ini yang ini, besok yang lain lagi. Oh gitu. Durasinya seminggu. Dari satu baklok ke baklok lainnya. Iya. Pernah dapat berapa? Kalau dirata-ratakan, pernah paling banyak berapa gram? Banyak 12 kilo. 12 kilo. Dan itu sudah siap jual. Iya, siap jual. Itu harus terseleksi atau gimana? Iya, diseleksi. Diseleksi lagi. Siap. Pemasarannya masih sekota Palu ya? Iya, benar. Ada yang sudah sampai luar kota juga. Ada juga. Kendala sudah. Apalagi ya, hal-hal yang ditakuti. Nah, ini tumbuhan jamur bukan di udara terbuka, tapi di kelembaban suhu tertentu. Iya, betul. Diserang hama juga nggak ini barang? Ya pasti. Hama apa yang suka nyamperin? Hama ulat dan ini apa? Itu lalat. Lalat apa ya? Lalat malaria. Lalat kecil-kecil, nggak tahu namanya itu. Iya. Tapi itu jadinya gimana? Maksudnya kalau diserang hama biasanya mati, layu. Nah, kalau itu diserang hamanya kejadiannya kalau ulat dia bakloknya jadi busuk. Oh, siap. Terus kalau lalat
tumbuhan jamurnya yang rusak. Tumbuhan jamurnya Iya. yang rusak. Selain ulat dan lalat, faktor lainnya adalah cuaca ya. Iya. Betul. Cuaca. Sudah hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih membudidaya jamur. Kalau kehidupan kita ini kadang-kadang ini ya merasa survive, kadang-kadang juga saya bukan merugi. Kalau meruginya di mana? Bagian mana di budidaya jamur? Meruginya biasa apa ya? Saat tanaman bibit itu miseliumnya ndak tumbuh Itu dipengaruhi oleh dari proses sterilisasi dan bibit juga. dari Biasa bibit. ndak matang. Iya. Sementara untuk sterilisasi memang betul-betul harus steril, Matang, iya. matang ya. Dibantu oleh siapa, Mas? Di sini Ada teman itu, Faisal. dibantu, selalu Iya, dibantu. selalu. Nah, pengerjaan yang paling dianggap berat di bagian mana untuk budidaya jamur? Mungkin saat pengemasan backlog. Pengemasan itu kenapa? Maksudnya butuh tenaga, butuh waktu lama atau gimana? Butuh waktu lama sih. Dan tenaga juga. Iya, betul. Jadi kalaupun yang lain penyiraman dan panen nggak harus butuh tenaga banyak. Iya, benar. Media tanam adalah backlog. Sementara gubuknya adalah Kumbung. kumbung. Jadi kita banyak istilah-istilah baru kita dapat di sini. Isi dari atau media backlog itu terdiri dari atas apa saja itu? Serbuk kayu, Jenis pilihan kayu mempengaruhi nggak itu? ya pasti. Kita pilih kayu yang lunak. Kayu yang lunak Iya. itu didapatkan dari Dari ini sawmill. sawmill, itu ya, pabrikan pemotongan Iya, kayu. benar. Ya? Jenis kayu yang lembek. Benar. Agar lebih mempengaruhi miseliumnya itu. Oh, Makin jadi lembek makin cepat dia menjalar. siap. Berarti benar-benar selektif enggak juga. Tapi kalau misalkan nih ketemunya kayu yang agak keras, apa yang terjadi? Kita ndak berani juga. Maksudnya kalau untuk mensiasati, sementara medianya sudah harus mendesak, harus ada. Itu biasanya kalau keras komposnya lebih lama. Oh iya, Pengomposannya itu. pengomposannya. Siap. Dan itu pengemasannya lagi. Iya. Mesti banyak orang. Tingkat benar. basah keringnya juga berpengaruh. Iya. Siap. Backlog. Ini backlog. Kayak ini ya, apa namanya istilahnya? Kita ada di gulungan tisu. Ini namanya backlog. Ini yang menjadi media tanam tumbuh jamur. Mas Firman ini sudah melalui 2 tahun berbudidaya jamur. Setahun itu 12 bulan. Ada bulan-bulan tertentu yang pertumbuhan jamur lebih baik atau pemasarannya juga lumayan. Pilihan bulan-bulan tertentu atau gimana? Kalau bulan sih enggak. Enggak ya? Cuman cuaca saja. Cuaca. Iya, benar. Kalau kayak bulan-bulan baik Ramadan atau bulan haji gitu, gimana? Pengaruh nggak sama penjualan? Pengaruh sih. Pengaruh. Pengaruh. Nah, kita hidup di 2 musim, musim kemarau sama hujan. Nah, tumbuhan jamur lebih senangnya ke Di musim hujan. musim hujan. Pada saat suhu udara lembab. Iya, benar. Kalau tentang hama, jamur ini disenangi sama hewan lainnya, tikus, Kalau tikus enggak, cuman lalat itu saja. lalat dan ulat ya. Iya, benar. Lalat dan ulat. Siap. Menduplikasi berbagi ilmu tentang budidaya jamur kayaknya butuh waktu. Benar, Mas? Benar. Jadi kalau saya orang awam mau juga dan punya keinginan, bakat, kan bisa belajar. Bisa. Di mana saya harus pergi? Ya ke sini saja. Enggak, masalahnya gini. Kan
orang-orang lebih senang membudidayakan tanaman seperti timun, semangka, atau kacang-kacangan. Iya, benar. Kenapa nggak memilih jamur ya? Alasannya kenapa, Mas? Iya, mungkin karena apa ya? Saat pembuatannya lebih rumit sih. Iya. Tapi kalau dibanding cuaca ya, di sini kita kan dalam ruangan, nggak kena panas sinar matahari langsung ya. Alasannya karena kenapa nggak memilih tanaman budidaya jamur? Kalau di Palu mungkin karena apa ya? Agak asing mungkin. Iya, belum terbiasa Iya, dengan jamur. Ya. Masih awam. Awam dengan jamur. Padahal ini menjanjikan, menurut Mas Firman. Iya, Menjanjikan. Iya, benar. Kalau saya tanya tentang bergaul dengan jamur, kapan saat-saat terasa jenuh ada? Apa ya? Apa? Jenuhnya kapan? Tiba-tiba kok saya merasa malas sekali. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya, karena ya memang ini tanaman memang harus butuh kesabaran. Dan bisa diharapkan. Iya. Dan bisa diharapkan. Iya. Siapa ya orang yang paling memberikan dorongan semangat buat Mas Firman untuk tetap melanjutkan budidaya jamur? Pasti keluarga. Keluarga mendukung. Pasti. Keluarga mendukung? Iya. Saya tanya sekali lagi, apakah keluarga mendukung? Iya. Ternyata dukungan keluarga itu penting, membuat kita lebih semangat. Bincang-bincang kita ada di Gubuk channel Dedi Sapa Teman. Mohon diberi salam untuk channel saya, Mas. Jangan lupa apa gitu. Ya, jangan lupa subscribe. Channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum.